Halo semuanya, perkenalkan, saya Najwa Novananto dan Cahyani ingin mengajak teman-teman membahas salah satu isu yang cukup penting dalam pelaksanaan program Bantuan Pangan Non-Tunai atau bisa disebut sebagai BPNT. BPNT sendiri merupakan salah satu program perlindungan sosial dari pemerintah yang bertujuan membantu masyarakat miskin dan rentan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Nah, program ini menjadi bagian paling penting dalam upaya mengurangi kemiskinan sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat. Coba bayangkan situasi seperti ini. Ada sebuah keluarga yang benar-benar sedang kesulitan memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, tetapi belum menerima bantuan. Sementara di sisi lain, ada keluarga yang kondisi ekonominya sudah jauh lebih baik, namun masih tercatat sebagai penerima bantuan. Kalau dipikir-pikir, kenapa hal seperti ini masih bisa terjadi? Padahal tujuan utama dari bantuan sosial adalah memastikan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Ketika hal itu tidak tepat sasaran, maka manfaat programnya juga tidak akan maksimal. Kalau kita lihat lebih jauh, program BPNT ini sebenarnya memiliki cakupan yang sangat besar. Di Kabupaten Probolinggo, jumlah keluarga penerima manfaat bantuan sosial pangan berdasarkan data BPS Jawa Timur tahun 2023 mencapai sekitar 941.000 KPM dengan realisasi penyaluran sekitar 926.000 KPM. Angka ini menunjukkan bahwa program BPNT memang sudah menjangkau jumlah masyarakat yang sangat luas dan berperan penting dalam membantu pemenuhan kebutuhan dasar. Namun, di balik besaran cakupan tersebut, masih ada kondisi di mana penerima bantuan sebenarnya sudah tidak lagi memenuhi kriteria. Sementara, sebagian masyarakat miskin justru belum sepenuhnya terjangkau oleh program. Nah, dari sini kita bisa mulai bertanya lagi. Sebenarnya, apa yang membuat kondisi seperti ini masih bisa terjadi? Kalau kita telusuri lebih dalam, ada beberapa hal yang jadi penyebabnya. Yang pertama, berkaitan dengan pembaruan data penerima bantuan, kondisi ekonomi masyarakat itu dinamis, ada yang membaik, ada juga yang justru mengalami penurunan. Masalahnya, perubahan ini tidak selalu langsung tercermin dalam data penerima bantuan. Akibatnya, ada keluarga yang sebenarnya sudah tidak layak menerima, tetapi masih tercatat, sementara yang lebih membutuhkan justru belum masuk ke dalam daftar. Yang kedua, ada proses verifikasi data di tingkat lapangan. Dalam beberapa kasus, verifikasi masih lebih banyak dilakukan berdasarkan data administrasi saja. Artinya, belum selalu melihat langsung kondisi nyata masyarakat di lapangan. Padahal kondisi di atas kertas dan kondisi sebenarnya bisa saja berbeda. Yang ketiga, koordinasi antar pihak yang terlibat dalam program. BPNT melihat banyak pihak, mulai dari pemerintah pusat, daerah, desa, hingga pendamping sosial. Ketika komunikasi dan pertukaran data belum berjalan maksimal, maka proses pembaruan data juga ikut melambat dan tidak selalu sinkron. Dan yang terakhir, faktor sosial di tingkat lokal. Dalam beberapa situasi, penentuan penerima bantuan juga bisa dipengaruhi oleh kedekatan sosial atau pertimbangan tertentu. Walaupun tidak selalu terjadi, hal ini tetap bisa menimbulkan persepsi kurang adil di masyarakat. Lalu, apa yang bisa dilakukan agar penyaluran BPNT bisa lebih tepat sasaran? Ada beberapa langkah yang bisa menjadi rekomendasi perbaikan. Yang pertama, membentuk tim verifikasi lapangan terpadu di setiap desa. Tim ini bertugas memastikan kondisi penerima bantuan benar-benar sesuai dengan keadaan di lapangan melalui pengecekan secara berkala. Yang kedua, membangun forum koordinasi pembaruan data BPNT tingkat kabupaten. Forum ini menjadi wadah bagi dinas sosial, BPS, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta pendamping sosial untuk menyinkron data secara rutin sehingga pembaruan informasi dapat dilakukan lebih tepat dan terintegrasi. Ketiga, memperkuat peran masyarakat dalam pengawasan melalui mekanisme pengaduan berbasis komunitas, sekaligus meningkatkan kemampuan operator desa dalam menggunakan sistem seperti SIKS, NG, dan fitur usul sanggah pada aplikasi cek bansos. Dengan begitu, masyarakat juga punya ruang untuk ikut memastikan data yang digunakan tetap akurat. Dan yang terakhir, melakukan audit sosial independen setiap tahun dengan melibatkan perguruan tinggi. Ini penting untuk memastikan pelaksanaan program tetap transparan, objektif, dan terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Kalau kita tarik garis besarnya, tantangan BPNT sebenarnya bukan pada keberadaan programnya. Program ini sudah sangat membantu banyak masyarakat. Namun, yang menjadi pekerjaan bersama adalah bagaimana memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan. Karena ketika data semakin akurat, koordinasi semakin kuat, dan pengawasan semakin terbuka, maka manfaat program ini juga akan semakin terasa. Dan pada akhirnya, bantuan sosial bukan hanya soal penyaluran anggaran, tetapi tentang memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal ketika mereka benar-benar membutuhkan.
Kalau kamu punya pendapat atau masukan, tulis aja di kolom komentar ya. Terima kasih.